Jika kita membuka formasi P3K 2023 sesuai dengan PMK nomor 212, tentunya kita bisa melihat untuk formasi yang dialokasikan untuk masing-masing daerah kita ini jumlahnya berapa. Dan formasi di 2023 tersebut ini adalah sudah sesuai dengan DAO yang akan disampaikan ya dari pusat, yang mana masuk dalam kategori DAO yang sudah ditentukan penggunaannya. Namun pada kenyataannya untuk usulan formasi di tahun 2023 ini sangat minim sekali. Sementara untuk saat ini formasi sudah ditutup. Kira-kira masih adakah solusi dari Kemdikbud untuk melakukan top up formasi sehingga nanti P1 sampai dengan P4 bisa diangkat menjadi ASN P3K di tahun ini? Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa untuk pengajuan formasi dari masing-masing Pemda itu adalah bersumber dari surat edaran dari Menpan RB tertanggal 14 Maret tahun 2023. Yang mana dari surat edaran perihal pengadaan aparatur sipil negara di tahun 2023, maka di sini dapat kita lihat dengan jelas bahwasannya untuk update peta jabatan ini dilakukan tanggal 20 Maret sampai dengan tanggal 9 April 2023. Kemudian untuk pengusulan kebutuhan ini dilakukan dari tanggal 10 April sampai dengan tanggal 30 April tahun 2023 melalui e-formasi. Dan pada kenyataannya di sini dari Kemdikbudristek ini sebenarnya sudah mengingatkan terkait tentang PMK 212 ini sudah mengatur gaji P3K. Namun pada kenyataannya ini Pemda tetap masih ngeyel. Dan berikutnya di sini dari Kemdikbudristek ini menyampaikan saat ini sudah terlambat bagi daerah untuk mengajukan usulan formasi dikarenakan batas untuk e-formasi itu adalah berakhir di tanggal 7 Mei tahun 2023 kemarin. Dan tentunya teman-teman di sini bertanya-tanya ya terkait tentang kebutuhan dari Kemdikbudristek di tahun 2023 ini, termasuk juga untuk kebutuhan guru dan juga tenaga kependidikan. Ini total kebutuhannya ini ada 600 ribuan sekian. Dan selanjutnya pernah disampaikan bahwasannya sebagai salah satu solusi dikarenakan untuk formasi tahun 2023 ini sudah dialokasikan untuk ditentukan penggunaannya ya. Artinya tidak bisa digunakan untuk hal lain kalau misalkan nggak digunakan untuk menggaji formasi P3K di tahun 2023. Tentunya teman-teman di sini bertanya-tanya terkait tentang salah satu solusi dari Kemdikbudristek, yaitu jika pemerintah daerah tidak mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan, maka pemerintah pusat ini akan melengkapi jumlah formasi guru. Dan juga sudah diatur dalam Undang-Undang APBN dan juga Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur bahwa anggaran gaji dan juga tunjangan ini melekat pada PPK, ini tidak bisa digunakan untuk hal lain. Kemudian DAO untuk gaji P3K ini ditransfer setelah pemerintah daerah itu melakukan pengangkatan sesuai dengan jumlah P3K yang diangkat. Sebenarnya diharapkan sudah diangkat semua untuk di tahun 2023 ini untuk semua tenaga non ASN. Apabila di tahun 2023 ini untuk kebutuhan dari total guru ini tidak terpenuhi, maka nanti pemerintah daerah ini nanti untuk usulan di tahun 2024 ke depannya ini hanya untuk mengganti guru yang pensiun saja. Ya misalkan saja di sini untuk penempatan P1 yang awalnya inilah hanya 75.165, di sini setelah rakor ini meningkat menjadi 125.308. Kemudian dari yang awalnya untuk P2 ini ada 1.390, ini meningkat menjadi 3.184. Kemudian 48.916 ini meningkat menjadi 126.813. Kemudian juga untuk pelamar umum ini juga mengalami peningkatan yang serupa untuk jumlah usulan setelah diadakan rakor. Semoga saja di tahun 2023 ini nanti juga akan dilakukan tindakan-tindakan nyata dari Kemdikbudristek, misalkan saja dalam bentuk rakor. Jadi nanti akan ketemu head to head antara Pemda dengan Panselnas. Karena kan untuk usulan formasi itu nanti sebelum ditetapkan dalam SKPNRB tentunya masih bisa untuk dilakukan pengubahan ya. Kalau misalkan kita melihat kembali untuk alur ataupun juga perjalanan dari usulan formasi untuk pengadaan CASN termasuk juga P3K guru adalah dimulai dari sekolah.
Ya, dari sekolah di sini nanti untuk masing-masing penempatan kita ini mengikuti tahap dan juga alur seleksi, yaitu mulai dari tahapan perencanaan, kemudian pengumuman lowongan, kemudian pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan juga pengangkatan menjadi P3K. Nah, dari banyak sedikitnya pengangkatan menjadi P3K dari guru honorer, baik itu P1, P2, P3 maupun juga P4, maka di sini adalah dimulai kesuksesannya itu dari tahap perencanaannya ya. Tahap perencanaan itu adalah nanti masuk dalam tahapan pengusulan formasi dan juga penetapan formasi yang dibuktikan dari SK Kemenpan RB. Dan selanjutnya dari masing-masing sekolah, tentunya di sini masing-masing pemerintah daerah, baik itu dari kabupaten, kemudian kota, kemudian dari provinsi. Kemudian di sini mengajukan usulan kebutuhan ya. Usulan kebutuhan ini adalah mempertimbangkan tentunya yaitu kebutuhan prioritas, kemudian juga analisis beban kerja, dan yang paling penting inilah dari kemampuan keuangan masing-masing daerah kita. Tentunya kalau misalkan sudah terpenuhi dari semuanya, dipertimbangkan dengan matang, maka usul kebutuhan ini disampaikan melalui informasi dari Kemenpan RB. Selanjutnya berdasarkan dari usulan formasi masing-masing Pemda, kemudian juga diskusi dan juga analisis bersama dengan kementerian terkait, maka berikutnya nanti dari Kemenpan RB ini akan menerbitkan yaitu penetapan formasi yang nanti menjadi acuan untuk membuka formasi seleksi P3K di tahun 2023. Nah, untuk penetapan SK dari Pan RB nanti bentuknya adalah kira-kira seperti ini. Dan berikutnya dari SK Pan RB maka nanti akan dikembalikan kepada masing-masing pemerintah daerah, baik itu dari kabupaten, kota, provinsi. Berikutnya dari masing-masing daerah kita nanti akan membuat yaitu surat pengumuman, yaitu pengumuman pengadaan CASN, yang nanti di sini akan dapat kita lihat untuk di sekolah kita apakah membuka formasi ataukah tidak. Semoga saja untuk formasi di tahun ini banyak sehingga kita nanti bisa diangkat menjadi ASN P3K.